Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari ya, pertama-tama kami akan menyanyikan terlebih dahulu yel-yel dari kelompok kami. 1, 2, 3. Kami kelompok 3. Program Kampus Merdeka. Kami dari UPN. Kami dari Undana. Kami bekerja sama untuk impian yang sama. Kelompok 3. Semongko. Oke, selanjutnya Rasma akan sharing mengenai PowerPoint kelas kita. Oke, berikut adalah judul yang kita ambil, yaitu pembuatan aplikasi pemesanan makanan atau makanan yang kita pilih adalah burger menggunakan aplikasi Android Studio. Sebelum kita masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Saya Rizky Rahmatullah dengan NIM 1810512005 dari UPN PJ sebagai ketua. Saya Salsa Silvadari, NIM 1810512006 dari UPN PJ. Nama saya Muhammad Rizky Sabrani dengan NIM 1810512018 dari UPN PJ. Nama saya Rasmawati dengan NIM 1810512019 dari UPN PJ. Nama saya Santi Oktaviani dengan NIM 1810512024 dari UPN Veteran Jakarta. Nama saya Jibrail PB Leolede dengan NIM 1806080048 dari Undana. Nama saya Erlan Pratama, NIM 1806080063 dari Undana. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Munculnya beragam aplikasi memberikan pilihan dalam peningkatan kinerja suatu pekerjaan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dapat memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan suatu sistem yang dapat mengubah metode dalam pemesanan makanan dan minuman dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile. Kegiatan pemesanan makanan yang dilakukan oleh restoran masih bersifat manual, yaitu pelanggan harus datang langsung ke restoran. Apabila kondisi restoran sedang ramai, maka pelanggan harus antri terlebih dahulu. Kemudian, pelayan restoran harus mencatat pesanan pelanggan. Pencatatan pesanan makanan yang masih menggunakan metode manual memungkinkan pesanan yang rangkap atau redundansi, dan tidak beruntutnya pembuatan pesanan makanan akibat bertumpuknya nota pemesanan terutama pada saat ramai pelanggan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, perancangan aplikasi pemesanan makanan dan minuman dapat dijadikan solusi yang tepat. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan makanan yang sesuai dengan yang diharapkan. Nama aplikasinya itu Trigger. Jadi aplikasinya itu diambil dari nama kelompok, yaitu kelompok 3, Tri, dan Ger-nya itu diambil dari makanan yang dijual. Dari pesanan yang aplikasi yang ingin kita buat, yaitu burger. Jadi kita singkat jadi Trigger. Selanjutnya itu ada konsep aplikasi. Konsep aplikasi. Trigger adalah sebuah aplikasi untuk melayani pembelian sebuah makanan. Dalam aplikasi Trigger ini berisikan tentang informasi menu-menu yang bisa kita beli di restoran. Dengan adanya aplikasi mobile ini, restoran Trigger
akan lebih mudah berinteraksi dengan konsumen dan memberikan penawaran yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Cukup membuka aplikasi, kita bisa langsung memesan menu yang ingin kita beli dan kemudian pesanan yang kita pesan dapat diantar ke rumah kita atau kita ambil sendiri. Yang berikutnya, cara menggunakan aplikasi. Yang pertama, buka aplikasi Trigger dari smartphone. Yang kedua, pilih metode pemesanan yang Anda inginkan. Yang ketiga, masukkan alamat dan nama Anda sebelum melakukan pemilihan menu. Yang keempat, buat pesanan Anda dengan memilih menu yang tersedia dan masukkan jumlah pesanan yang Anda inginkan. Yang kelima, klik order, maka akan menampilkan total harga makanan yang Anda pilih. Yang keenam, kemudian akan menampilkan pesan bahwa makanan akan dikirim ke alamat Anda. Yang berikut merupakan keunggulan dan manfaat aplikasi. Yang berikut keunggulan aplikasi. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memesan makanan langsung dengan menggunakan aplikasi yang berbasis mobile. Pengguna tidak harus datang ke restoran dan dapat langsung memesan makanan yang ada di menu. Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat menampilkan daftar menu, serta total biaya juga dapat dilihat pada aplikasi ini. Demikian pula dengan informasi minimum order yang juga ditampilkan. Yang berikut adalah manfaat aplikasinya. Yang pertama adalah mempercepat proses pemesanan, pengguna dapat langsung mengorder pesanan melalui aplikasi Trigger. Yang kedua, memudahkan kasir tanpa perlu menghitung jumlah pembayaran, karena setelah dipesan langsung terhitung secara otomatis. Dan yang ketiga, memudahkan koki dalam mengetahui pesanan dari monitor yang tersedia. Yang keempat, meningkatkan daya saing restoran. Berikut adalah tampilan aplikasi. Nah, yang pertama ini adalah logo aplikasi yang kita gunakan, yaitu di sini ada simbol burger dan nama aplikasi kita yaitu Trigger. Nah, di sini yang pertama ini ada tampilan awal pas pembukaan untuk aplikasi. Yang kedua, ini ada halaman order dalam aplikasi. Nah, ini yang ketiga, ada halaman ketika kita mengisi form order dari aplikasi tersebut. Lalu apabila kita sudah mengisi semuanya, kita mengklik tombol order, maka akan tampil di sini hasil dari jumlah pesanan yang kita pesan. Sekian. Saya akan menampilkan hasil dari Android Studio kelompok kami. ActivityMain.xml akan dijelaskan oleh Santi Oktaviani. Jadi ActivityMain.xml ini adalah kode program yang digunakan untuk membuat layout pada aplikasi. Makanya di sini ada kode relative layout. Selanjutnya itu ada text view. Text view ini adalah elemen yang berfungsi untuk mengeluarkan output berupa teks. Jadi teksnya di sini itu adalah trigger dengan ukuran teks yaitu 30 SP, text size-nya bold dan italic, dan tipe face-nya itu serif. Kemudian ada image view. Image view ini adalah kode program yang digunakan untuk menambahkan gambar yang akan ditampilkan pada layar aplikasi. Jadi di gambar ini menampilkannya itu dengan kode @drawable/trigger.
dengan padding top 100 px dan layout margin top 20 dp. Dan yang ketiga itu ada text view. Text view selanjutnya ini adalah untuk menampilkan output since 2020 kelompok 3. Text alignment itu center, maksudnya di sini adalah jadi teks yang akan dikeluarkan itu terdapat pada bagian tengah layar. Text color-nya itu yaitu warna biru, text size-nya 20 SP dan text bold. Ditutup dengan relative layout, /relative layout. Selanjutnya, main activity.java akan dijelaskan oleh Rasmawati. Ini ada codingan tentang halaman pembuka aplikasi. Nah, di sini ada final integer welcome screen display dengan 3000, itu maksudnya adalah menampilkan screen display tersebut selama 3 detik. Nah, lalu di sini ada setelah screen-nya sudah 3 detik, lalu di sini ada intent sama dengan new intent, itu maksudnya untuk pindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman pemesanan. Selanjutnya itu ada scroll view. Nah, scroll view itu fungsinya untuk membuat aplikasinya itu bisa di touchscreen untuk di scroll. Lalu ada linear layout. Linear layout itu untuk menampilkan dari tampilan aplikasinya. Di situ juga ada text view yang berguna untuk menampilkan teks berupa metode pemesanan. Lalu ada text view untuk memasukkan alamat. Lalu ada text view untuk memasukkan nama. Di sini juga ada edit text untuk di bagian nama dengan marginnya 20 dp. Lalu ada text view. Lalu ada text view untuk pilihan menu, serta ada checkbox untuk pesanan menu beef burger dengan Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlan. Erlan? Oh, maaf. Yang berikut checkbox untuk menampilkan teks cheeseburger. Terus text view untuk menampilkan teks banyaknya beef burger. Ada linear layout. Terus ada button untuk bisa klik tambah. Dan ada text view lagi. Ada button untuk klik kurang. Yang berikut kita masuk di text view untuk teks banyaknya cheeseburger. Terus ada linear layout. Ada button untuk tambah dengan layout marginnya 20.
Terus ada text view dengan margin left-nya 20, margin right-nya 20. Terus button untuk kurang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian. Ya, selanjutnya ada text view, di mana teksnya adalah hasil dengan memiliki warna hitam, dan terus ada text view untuk mendapatkan nama yang sudah diinput dengan ukuran tulisannya 15. Lalu ada text view juga untuk mendapatkan alamat yang sudah diinput pada txt get alamat dengan ukuran juga yang 15. Lalu ada text view lagi untuk harga, ya, yaitu dengan properties yang sama, 15 juga ukurannya. Dan lalu selanjutnya ada text view juga. Dan yang terakhir ada button sebagai button untuk order. Selanjutnya, main activity yang kedua akan dijelaskan oleh Salsa. Yang kedua itu ada Java dari yang layout menu. Terus di sini tuh ada buat variabel buat nanti ditampilin di ditampilin di layout menunya. Terus di sini tuh ada text view. Text view di sini itu ada text jumlah beef, text jumlah cheese, text harga, text get nama, text get alamat. Ini buat variabel buat memasukkan jumlah beef, jumlah cheese, memasukkan harga, nama, sama alamat. Yang kedua itu ada edit text. Itu bisa edit nama sama edit alamat buat memasukkan nama sama alamat nanti. Terus yang berikutnya ada checkbox, itu buat memilih menu beef atau cheese. Terus yang berikutnya itu spinner, itu buat dia nentuin jumlah. Nanti di sini ada integer jumlah 1, jumlah 2, total, harga 1. Terus harga 1 itu maksudnya jumlah harga beef-nya itu 13.000, terus yang harga keduanya itu harga cheese-nya itu 15.000. Terus yang di sini itu ada string nama, alamat, status beef. Nanti tidak, dan status cheese-nya tidak. Itu kalau misalkan dia nggak mesen. Terus habis itu berikutnya, di sini ada string metode. Itu ada pilihan. Nanti yang pertama itu buat pilihan, dia itu delivery order atau pick up. Terus yang berikutnya di bawahnya itu, ini masih masuk ke variabel buat nanti dia nampilin di layout menunya yang udah tadi dimasukin. Berikutnya akan dijelaskan oleh Lisera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa void atau beberapa suatu tindakan yang dilakukan oleh program ini. Yang pertama ada void beef, di mana beef ini merupakan suatu variabel untuk mendeklarasikan beef burger, di mana beef burger ini ditampilkan dengan suatu checkbox. Nah, di sini ada tertulis bahwa if jika checkbox-nya terisi atau di checklist true, maka status beef burger akan menjadi beef sama dengan 1. Lalu dan seterusnya, kalau tidak dipilih maka akan false. Begitu juga yang terjadi pada cheeseburger. Lalu ada void yang selanjutnya, di sini ada void tambah. Tambah 1 di sini merupakan suatu void yang ditampilkan dalam bentuk button, di mana button itu kalau kita klik tambah maka jumlahnya akan bertambah 1. Ini untuk banyaknya beef burger. Begitu juga di sini ada void kurang untuk mengurangi jumlah pesanan beef burger. Dan yang kedua di sini ada tambah 2 dan kurang 2 untuk void cheeseburger. Selanjutnya di sini ada void untuk order untuk menampilkan harga. Di mana harga yang ditampilkan di sini berupa
menggunakan variabel total. Di dalam variabel total ini ada operasi di mana jumlah satu atau jumlah beef burger dikalikan dengan harga beef burger ditambah dengan jumlah cheeseburger dikalikan dengan harga cheeseburger, di mana beef burger ini adalah 13.000 dan cheeseburger ini adalah 15.000. Lalu setelah semua form terisi, maka pengguna harus mengeklik button order, dan button order itu akan menghasilkan suatu rekap dalam suatu box hasil, di mana di sini hasilnya dijelaskan nama, ini merupakan suatu teks, dan diikuti dengan isi dari variabel nama itu sendiri yang sudah diisi oleh pengguna di atas. Lalu ada status beef, di situ nanti akan tertulis beef burger .2 dan jumlah yang dipesan, begitu juga dengan cheeseburger, lalu terima kasih. Dan di bawahnya ada total harga. Lalu yang di bawah sini ada lagi if, di mana fungsi if di sini berfungsi untuk saat pengguna memasukkan delivery order pada option mereka, option metode, maka di bawah dari box hasil ini akan keluar tulisan makanan akan diantar kepada alamat Anda. Lalu else if, jika pengguna memilih pick up, maka akan tampil ambil makanan Anda pada cabang trigger terdekat. Lalu ada else terakhir, kondisi akhir di sini, apabila pengguna tidak memilih delivery order atau pick up, atau mereka lupa memasukkan option, maka akan pop up tulisan, akan keluar tulisan di bagian bawah, pilih metode, menandakan bahwa pengguna harus mengisi option pilih metode. Sebenarnya saya akan ambil aplikasi dari kelompok kami, yaitu Trigger. Bentar, saya run ulang. Ini sedang proses Gradle build running, masih menunggu. Sedang menginstal. Nah, aplikasi sudah terbuka, maka akan muncul splash screen untuk menampilkan icon tadi, trigger, selama 3 detik. Lalu masuk ke menu order, di mana menu pesanan ini kita harus mengisinya. Metode pemesanan, anggap saja kita delivery order. Alamatnya di Jalan Fatmawati, nomor 1. Dengan nama pemesan
dengan nama pemesan trigger, misalkan trigger. Memesan beef burger dan cheeseburger dengan jumlah misalkan 1 untuk beef burger dan cheeseburgernya 2. Lalu saat kita pencet tekan menu order, maaf, cheeseburgernya 1, beef burgernya 1, saat kita pesan button order, maka akan keluar rekap dengan rekapan nama trigger, beef burger 1, cheeseburger 1, terima kasih, dengan harga yang harus dibayarkan 28.000, di mana makanan akan diantar kepada alamat Anda dan pelanggan harus menyiapkan uang untuk dibayarkan kepada delivery courier. Namun apabila kita ubah ini menjadi pick up, maka akan tertulis bahwa ambil makanan Anda pada cabang trigger terdekat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.